Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 11-7? Alhamdulillah. Hari ini adakah yang tidak masuk? Iya. Berarti masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doa, Asyaf. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Asyaf. Nah, sebelum memulai, Ibu juga ingin mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas kita. Ya, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Coba siapa yang masih ingat? Saya Bu. Salah satunya adalah belajar dengan tertib. Ada lagi? Saya Bu. Yang kedua itu tidak boleh berkata kasar dalam pelajaran. Iya, alhamdulillah. Berarti masih ingat dengan kesepakatan kelas kita, ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ketenaga kerjaan. Ya, masih ingat dengan ketenaga kerjaan? Masih ketenaga kerjaan, kemudian ada angkatan kerja, kemudian ada yang bukan angkatan kerja. Masih ingat ya? Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang pengangguran. Pengangguran itu adalah bagian dari materi ketenaga kerjaan kita. Jadi pengangguran ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk di Indonesia, ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar juga tentang kesempatan kerja, di mana penduduk Indonesia itu kesempatan kerjanya tidak terserap 100%. Apa buktinya? Masih banyak pengangguran. Masih banyak pengangguran. Apalagi, Nak? Banyak penduduk Indonesia yang masih mencari pekerjaan di luar negeri. Nah, itu menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang ada di Indonesia itu belum terserap 100%. Baik, di materi pengangguran ini ada 3 tujuan, ya. Tujuan yang pertama adalah pengertian pengangguran, yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran, dan yang terakhir adalah kita menganalisis tentang permasalahan pengangguran. Nah, di pertemuan hari ini juga Ibu mengadakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Kemudian nanti di dalam pembelajaran ini pun juga Ibu menggunakan project based learning dan juga creative based learning. Jadi apa itu creative based learning? Jadi nanti kalian akan mencari permasalahan pengangguran yang berada di sekitar kalian. Ya, boleh permasalahan dari saudara, boleh permasalahan dari tetangga, boleh permasalahan dari misalnya dari orang tua, dari teman kalian, boleh, ya. Kemudian setelah itu kita identifikasi, kemudian hasilnya nanti kalian boleh membuat apapun, boleh membuat PowerPoint, boleh membuat video, audio dan visual, ada lagi yang membuat scrapbook juga boleh, ya. Sudah paham? Paham. Baik, Ibu akan menayangkan 2 video. Nanti dari 2 video itu kita akan berdiskusi apa pendapat kalian tentang 2 video tersebut, ya. Ya, Bu. Salah. Ini video yang pertama. COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Nah, sebanyak 2,56 juta orang Ininya juga. harus menganggur, saudara. Ada pula yang tak bekerja sementara dan tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, di saat jumlah angkatan kerja kita meningkat di tahun ini, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. COVID-19 membuat usaha lesu sehingga banyak pemutusan hubungan kerja dan sedikit yang membuka lapangan kerja. Jumlah 2,7 juta orang dalam setahun
itu kira-kira video pertama dan kedua itu penyebab penganggurannya karena apa, Nak? Ya, angkat tangan. Ya. Meningkatnya angka pengangguran akibat COVID-19. Iya, meningkatnya pengangguran karena COVID-19. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pengangguran tersebut bisa diatasi? Bisa ya? Bisa. Coba siapa yang mau berpendapat kira-kira apa cara mengatasi pengangguran? Tadi udah beberapa ya, disebutkan. Iya, Yoga. Untuk menurut saya, untuk mempercepat vaksinasi dan advokasi. Iya, mempercepat vaksinasi dan melakukan pelatihan vokasi. Benar sekali. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan. Jadi dari video tadi itu kita bisa mengetahui pengangguran itu ternyata efeknya sangat besar sekali ya. Bahkan ini Ibu kasih contoh pada saat kita dilanda COVID-19 itu besar-besaran. Bahkan ya yang terjadi bukan hanya di negara kita, bahkan sampai seluruh dunia. Dan dampaknya yang paling kena sekali adalah pengangguran. Jadi apa itu, Nak, pengangguran? Orang yang tidak sedang bekerja. Itu bukan orang yang sedang tidak bekerja saja, tapi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari. Ya, jadi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Wah, ini frustasi sekali nih. Atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jadi bukan hanya orang yang tidak mau bekerja saja, tapi juga orang yang sedang mencari pekerjaan, kemudian mempersiapkan usaha baru. Nah, sekarang kita bermain game. Silahkan barcode di scan dan mulai bermain. Oke, Bu. Yang bermasalah, bisa. Berarti sekarang mulai. Baik, gimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah di situ ada soal, kemudian kamu cari jawaban, arahkan jagoan kalian ke jawaban. Hati-hati dalam perjalanan labirin tersebut ada alien. Sudah pernah main ini kan? Belum kan? Ada 3 nyawa saja loh ya. Sudah? Ya, disorot.
bisa memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis untuk para pengangguran dan yang sedang mencari pekerjaan. Betul, seperti contohnya dual track. Dual track tetap Tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Pemerintah dan para pemilik perusahaan melakukan rapat dengan mendengarkan para pemuda dan memberikan solusi pada saat itu juga agar para pemuda merasa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berprestasikan dasarnya tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ada Aksa Nuraya Najra. Saya Wangga Ramadhani. Saya Nita Rahmawati. Saya Yana. Saya Nisa, saya Reza. Pertama adalah objek. Masalah yang sering timbul di lingkungan sekitar kami yaitu pengangguran yang masih mencari pekerjaan atau anak SMA atau SMK yang baru lulus masih mencari pekerjaan di mana minimnya kesempatan kerja di kota kami, sehingga mereka harus membuat SG, SP, dan SM atau info lokal. Jadi ada pertanyaan saya. Saya mau nanya gimana sih cara supaya mendapatkan modal dan membuka usaha mikro. Jadi untuk mendapatkan modal membuka usaha mikro kita bisa mikro atau kredit usaha rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengangguran teknologi dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cica Hamida dan teman saya Di sini ada objeknya yaitu pengangguran karena majunya teknologi. Fakta yang dapat adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan karena perannya telah digantikan oleh perkembangan teknologi tinggi seperti mesin dan robot. Masalahnya adalah penggunaan mesin atau robot yang lebih efektif untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya menggunakan motor. Tidak melibatkan masyarakat akan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri perkembangan teknologi dapat menghadirkan robot atau sistem yang menggantikan pekerjaan manusia karena dinilai lebih efektif dan efisien serta praktis. Ini pertanyaan saya itu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pengangguran teknologi dalam jangka pendek? jawabannya adalah melakukan atau mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi serta yang terakhir dengan mengikuti perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Trisal Prega. Saya dari kelas 11-7. Setelah saya mengikuti pembelajaran ekonomi dengan materi pembelajaran pengangguran, saya lebih paham dengan materi tersebut karena saya telah mengerjakan tugas yang diberikan dengan hal yang apa yang saya sukai dengan membuat video vlog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Hamida, saya kelas 11-7. Kesan saya setelah mengikuti pembelajaran ekonomi tentang materi pengangguran, saya lebih paham dengan materi tersebut karena saya mengerjakan tugas dengan apa yang saya sukai, yaitu mengerjakan dengan PowerPoint di Canva. Terima kasih.